Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berhimpun dalam ibadah keluarga di minggu ke-6 sesudah Epifani. Kiranya kesediaan kita beribadah merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 12. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kiranya ibadah ini menjadi sukacita bagi kami dan menguatkan iman percaya kami kepadamu, sehingga namamu dimuliakan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat terkasih, mari kita bermazmur. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun. ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, Kehidupan untuk selama-lamanya. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Selamat malam saudara-saudara, kita akan sama-sama masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa.
Ya Allah, dalam persekutuan ibadah malam ini, meskipun hanya melalui Zoom, kami sungguh menghayati kehadiran Tuhan dalam setiap diri kami dan atau keluarga-keluarga kami. Karena itu pada kesempatan ini juga kami merindukan sapaan dari Tuhan. Berkenanlah Engkau berkata-kata melalui pembacaan dan pemberitaan firman, supaya kami senantiasa mendapat pengajaran yang baik untuk kehidupan yang berkenan kepadamu. Kami mohon demi Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita sama-sama menyiapkan dan membuka Alkitab dari Yakobus pasal 2, ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian pembacaan kitab suci. Berbahagialah setiap anak-anak Tuhan yang bertekun dalam pembacaan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan beriman. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, kita tahu bahwa orang kaya dan orang miskin berbeda. Tetapi dalam kenyataannya mereka selalu ada dalam satu komunitas tertentu. Termasuk juga di dalam jemaat. Yang mau diingatkan oleh firman Tuhan ini ialah bagaimana sikap kita ketika kita menerima orang yang kaya dan orang yang miskin. Apakah kita sudah bersikap adil? Dikatakan dalam pembacaan sebelumnya, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah dan datang juga seorang miskin di situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengan kata lain, melalui pembacaan Yakobus, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita supaya kita tidak membeda-bedakan orang oleh karena statusnya sebagai orang kaya dan atau statusnya sebagai orang miskin. Mengapa? Jawabnya jelas dalam perikop kita. Dengan demikian kamu telah berbuat dosa. Kamu telah melakukan pelanggaran. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin hukum dunia menganggap
jika kita membedakan setiap orang, apalagi orang kaya dan orang miskin, itu adalah hukum yang biasa. Tetapi hukum Allah, hukum kerajaan sorga tidaklah demikian. Pendekatan kita yang membeda-bedakan seperti itu dianggap melanggar. Mengapa? Karena hukum sorga, hukum yang dinyatakan oleh Allah untuk penghuni kerajaan sorga adalah hukum kasih. Sikap membedakan orang itu tidak adil, sikap yang tidak mengasihi. Dikatakan selanjutnya dalam perikop, barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Memang firman Tuhan itu bersifat utuh, tidak terbagi-bagi. Karena itu dikatakan dalam perumpamaan, atau Yakobus mengutip dari Taurat, ia katakan, sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi kamu membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Dengan kata lain, Yakobus hendak menjelaskan bahwa hukum Allah yang bersifat kasih itu adalah hukum yang tidak terpenggal-penggal. Melanggar hukum yang satu sama dengan melanggar hukum yang lain. Saudaraku, memang contoh ini diambil dari Taurat, hukum pendahuluan dari hukum yang pertama. Berzina ini juga memang sangat luas. Berzina dalam hukum kasih bukan hanya sekedar orang yang melakukan hubungan badan. Tetapi Yesus katakan ketika kamu melihat lalu kamu nafsu, itu juga dalam kategori menurut Yesus adalah berzina. Jadi memang hukum ini, hukum etika ini sangat luas dan dalam. Begitu pula dengan hal membunuh. Kalau kita menghabisi nyawa orang lain itu membunuh. Tetapi bagaimana jika kita itu ingin meloloskan diri atau kita ingin bertahan dari upaya orang yang akan membunuh kita, sehingga akibat dari pertahanan kita itu mematikan orang lain? Apakah itu juga disebut membunuh? Ya, memang contoh yang diambil oleh Yakobus tentang firman ini sangat pelik, sangat dalam dan bisa dipercakapkan secara luas. Tetapi ini hanya sebagai contoh untuk mengatakan bahwa firman Tuhan, kalau kita tidak melanggar, kalau kita sudah tidak berzina, maka kita juga tidak boleh berarti melanggar harus membunuh. Sebab hukum itu bersifat utuh. Saudaraku yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, lalu Yakobus menasihatkan, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memberi kemerdekaan orang. Yang memerdekakan orang. Apa maksudnya? Yakobus ingin mengingatkan kepada jemaat yang tersebar bahwa Injil itu adalah hukum kasih. Hukum kasih bukan hukum yang membelenggu orang, tetapi hukum yang memerdekakan orang. Hukum kasih yang utama, kasihilah Allah dan kasihilah sesamamu manusia. Kita menghormati, mengasihi Allah bukan karena beban atau tidak boleh kita jadikan beban. Kita mengasihi Allah karena Allah Maha Baik. Allah begitu peduli kepada kita. Demikian pula halnya jika kita mengasihi sesama kita. Bukan karena itu kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu atau membuat kita menjadi terbeban juga. Tetapi kita mengasihi sesama karena kita tahu Allah yang mengasihi kita adalah mengasihi semua ciptaan, termasuk sesama kita manusia. Itulah yang dimaksud dengan hukum kasih adalah hukum yang memerdekakan.
Gereja dan orang percaya dipanggil untuk memerdekakan orang dari berbagai belenggu, termasuk belenggu penghakiman. Membeda-bedakan orang atau memberikan pendekatan perhatian orang dengan melihat latar belakangnya itu adalah satu sikap yang tidak adil. Warga gereja diminta untuk bersikap adil terhadap siapapun. Menghormati siapapun bukan karena apa adanya, tetapi karena dia memang harus dihormati seperti Tuhan menghormati mereka. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Pada ayat terakhir Yakobus ingin mengingatkan kepada kita bahwa sikap kita yang tidak berbelas kasihan akan menimpa kepada diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita akan dihukum oleh cara kita bersikap kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, jika kita bersikap baik, mempunyai welas asih, kepedulian, maka kita akan dimenangkan oleh penghakimannya nanti. Tentu banyak hal yang dapat kita pelajari dari surat atau kitab Yakobus ini. Kita diingatkan supaya kita lebih membuka hati, membuka perhatian kepada siapapun, bukan karena mereka punya apa-apa, tapi karena dia atau mereka semua adalah milik Tuhan. Dengan cara seperti itu maka kita bebas dari penghakiman atas perbuatan kita sendiri. Tuhan memberkati saudara-saudara dan akan menolong saya juga. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Mari kita satu dalam syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu memelihara kami, bukan hanya dengan pakaian, makanan, dan tempat tinggal, tetapi Engkau memelihara kami dengan firman dan Roh-Mu, sehingga spiritualitas kerohanian kami semakin hari semakin bertumbuh, karena Tuhan selalu berbicara dan mengingatkan kami. Khususnya Tuhan, ajar kami supaya kami tidak melihat dan menilai orang oleh karena latar belakangnya, apakah dia kaya atau miskin. Tapi biarlah kami boleh bergaul dengan siapapun, menghormati siapapun dengan cinta kasih, seperti yang Yesus ajarkan kepada kami. Biarlah kami mengasihi siapapun dengan penuh ketulusan dan dengan apa adanya, supaya dengan demikian kami tidak diadili oleh karena perbuatan kami sendiri. Begitu juga dengan gereja, biarlah persekutuan kami menjadi persekutuan cinta kasih. Satu sama lain boleh menimba kebaikan, satu sama lain boleh menyalurkan cinta kasih,
Sehingga dengan demikian kami boleh merayakan hari-hari kami dengan penuh sukacita dan percaya bahwa Tuhan sungguh campur tangan di dalam kami membangun hidup persekutuan kami maupun pribadi kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk warga jemaat dengan berbagai pergumulannya. Di antaranya ada mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Bahkan mungkin penyakit yang sudah menahun, yang sudah kronis. Atau ada juga mereka yang terkena imbas dari COVID. Satu persatu Engkau tahu keadaan mereka. Tolong Tuhan, jamah hati mereka supaya mereka tidak menjadi cemas, khawatir, dan atau kehilangan harapan. Karena iman yang Tuhan anugerahkan kepada setiap warga jemaat akan menolong mereka untuk meyakinkan diri bahwa Tuhan tetap bersama dengan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga atau warga jemaat yang sedang bergumul tentang pekerjaannya atau usahanya. Pada masa-masa seperti ini, banyak di antara mereka yang mungkin di PHK dan atau di antara mereka ada yang merugi usahanya. Biarlah Roh Kudus senantiasa berikan semangat kepada mereka, sehingga apapun yang mereka rasakan alami tidak membuat mereka kehilangan diri untuk tetap percaya dan mengharapkan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi anak-anak jemaat yang masih kecil-kecil atau masih duduk di bangku sekolah. Tuhan berikan kepada anak-anak kami, anak-anak jemaat semangat hidup untuk meraih cita-cita di dalam dan bersama Tuhan. Juga Tuhan sertai anak-anak kami dari pergaulan-pergaulan yang tidak menolong mereka untuk bertumbuh ke dalam Tuhan, supaya mereka dikuatkan dan mereka justru boleh memberikan contoh yang baik bagi teman-teman sepergaulannya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk majelis jemaat Sumber Kasih, baik diaken, penatua, pendeta, kiranya Engkau berikan kepada mereka semangat dan kekuatan untuk melayani. Juga komisi-komisi yang ada, Pelkat, PA, PT, GP, PKP, PW, PKB, PKP, lansia, agar persekutuan ini juga terbangun dengan baik. Satu yang dengan yang lain boleh mengasihi dan saling membangun. Kami juga berdoa seluruh komponen Jemaat Sumber Kasih, para pegawai yang bekerja di tempat ini, Tuhan juga berikan kepada mereka kesabaran dan kehati-hatian. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati semua para pejabat publik, juga pemerintah di tingkat pusat sampai ke tingkat bawah, supaya mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati, dan dengan kesadaran bahwa Tuhan selalu mengawasi mereka. Kami berdoa juga untuk masyarakat bangsa kami, khususnya mereka yang terkena bencana alam. Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan. Inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu dengan penuh keterbatasan dan kekurangan. Karena itu berkenanlah Engkau menyempurnakan, serta juga Tuhan-Mu mengampuni segala dosa dan salah kami, agar kami boleh merasakan kebaikan Tuhan tanpa terhalang oleh segala pelanggaran-pelanggaran kami. Sebab semua ini hanya kami minta dalam pengasihan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke rekening GPIB Sumberkasih seperti yang tertera pada layar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Mari kita memberikan persembahan syukur ini. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas persekutuan yang indah ini. Kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Berkati serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara jemaat, kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, kegiatan kita. Biarlah kita dengan penuh sukacita melakukan apa yang Tuhan telah firmankan. Kita menyanyi masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Oh, berilah keselamatan pada orang yang Kau tebus, agar mereka mendapatkan perjanjian yang kudus. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman
mengisahkan kasih sorgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang mengurapi agar kami tetap tekun di dalam kasih, melayani setiap orang bergeluh. Jemaat, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.